Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Teman-teman pelajar dan mahasiswa di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam proses belajar, kadang kita merasa jenuh, bosen gitu ya. Atau mungkin pada saat akan mengerjakan tugas, kalau teman-teman pelajar dan mahasiswa mungkin menyebutnya lagi nggak mood gitu, sehingga tugas terbengkalai. Mungkin ada tugas yang menantang dan menarik dikerjakan duluan, tapi kemudian ada tugas-tugas meskipun ringan, kalau kita lagi nggak seneng, ya jenuh, pasti kita akan merasa tugas yang ringan itu juga menjadi berat. Nah, baik teman-teman sekalian, apa sebabnya itu terjadi? Hari ini kita akan bincangkan ya, jadi faktor penyebab kejenuhan di dalam belajar. Tujuan ini saya sampaikan supaya teman-teman pelajar dan mahasiswa pada saat ketemu ya situasi yang jenuh itu bisa cepat mengendalikannya kembali ke situasi yang baik, yang penuh semangat. Baik, apa itu belajar? Belajar adalah suatu perubahan ya. Banyaklah definisi belajar itu, nanti bisa cari sendiri, baca sendiri. Tapi saya akan sampaikan bahwa belajar itu adalah dua kata kuncinya, adalah proses dan kedua adalah perubahan. Jadi di dalam belajar kita melakukan suatu proses tahap demi tahap, sedikit demi sedikit ya, dan harus berubah gitu. Nah, perubahan jenis seperti apa yang disebutkan belajar? Karena tidak setiap perubahan itu hasil dari proses belajar. Misalnya, kalau seorang bayi lahir kemudian bisa berdiri, berjalan, berbicara, itu bukan proses belajar. Karena perubahannya disebabkan oleh kematangan ya, kematangan fisik. Dia tumbuh kembang anak yang secara otomatis akan kita dapatkan pada setiap individu. Kemudian berbicara, misalnya kemampuan berbicara bukan proses belajar, itu adalah karena kematangan. Tetapi nanti bagaimana berbicara yang baik, apa yang harus dibicarakan, baru itu masuk ke dalam proses belajar. Lalu apa kalau begitu perubahan ciri khasnya yang disebut belajar? Yaitu perubahan yang permanen ya, yang bukan disebabkan oleh kematangan tadi. Perubahannya bukan sementara, perubahannya yang permanen. Kemudian yang berikutnya yang bukan proses belajar itu adalah perubahan-perubahan yang disebabkan, misalnya ada teman-teman atau seseorang yang karena sesuatu, misalnya meminum minuman keras sehingga tiba-tiba menjadi pemberani misalnya, karena ingin melakukan suatu perbuatan yang negatif bersama kelompoknya, dia penakut, maka akhirnya ya begitulah mencari cara supaya berani. Itu bukan proses belajar. Atau mungkin misalnya ingin kebal gitu, belajar satu ilmu tertentu, itu adalah bukan proses belajar. Yang proses belajar adalah suatu perubahan yang dihasilkan dari proses pengalaman ya, jadi bertahap dan nanti hasilnya permanen. Kalau karena sesuatu hal itu hasilnya tidak permanen. Baik, bagaimana terjadinya proses belajar? Proses belajar terjadi karena interaksi dari stimulus respon. Ya, jadi misalnya dari guru diterima oleh siswa, mahasiswa menerima informasi materi perkuliahan dari dosen misalnya. Atau mungkin dalam pendidikan informal, kursus, pengajian dan sebagainya, itu ada interaksi dari pemberi pesan dan penerima pesan yang dalam istilah psikologi disebut stimulus respon. Baik teman-teman sekalian, faktor penyebab kejenuhan di dalam belajar itu ada dua ya, kalau saya ambil kelompoknya internal dan eksternal. Internal itu ada pada diri kita sendiri sebagai pelajar, mahasiswa. Eksternal dari luar diri kita, dari lingkungan. Nah, kita lihat sekarang yang pertama, yang internal itu apa saja ya. Nah, biasanya yang membuat kita cepat jenuh misalnya dipengaruhi oleh daya tahan tubuh ya. Fisik kita itu sedang mengalami penurunan misalnya ya, sedang kurang sehat, itu daya tahan tubuh. Yang pertama,
Yang kedua, memang pembawaan fisik itu juga berpengaruh. Dan berikutnya, kalau ada kelelahan misalnya dalam tubuh menyebabkan kita menjadi letih terus bosan ya. Dan yang kedua dari internal itu adalah motivasi. Motivasi yang rendah itu menyebabkan kita cepat jenuh. Nanti kita pelajari apa sebabnya kita memiliki motivasi yang rendah. Yang ketiga, minat. Minat yang rendah di dalam belajar juga menyebabkan kita cepat jenuh di dalam proses belajar. Dan yang berikutnya adalah kapasitas. Kapasitas itu antara satu individu dengan individu yang lain berbeda. Nggak bisa dipaksakan. Seperti suatu tempat misalnya bisa menyimpan beras misalnya 10 kilo, pasnya 10 kilo, dipaksakan harus menempatkan beras 20 kilo, ya yang 10 kilonya tumpah gitu. Berarti kapasitas tempat itu hanya 10 kilogram beras ya. Nah kalau memang mau 20 berarti kapasitasnya harus dinaikkan. Nah sedangkan kapasitas itu adalah internal, nggak bisa dipaksakan ya. Jadi misalnya begini, ada dua individu menerima tugas dari guru ya. Yang satu sesuai kapasitasnya dia bisa menerima tugas itu tidak dianggap berat. Tapi yang satu kapasitasnya di bawah itu, jadi tugas itu diterima oleh dia adalah sesuatu yang berat. Apakah dua-dua ini bisa menyelesaikan tugas? Bisa, tentu nanti gerakannya berbeda ya. Jadi antara yang kapasitas yang A dan B berbeda, akan berbeda pula pada cara menyelesaikan tugas itu, yaitu contoh kapasitas. Jadi kesimpulannya yang internal itu daya tahan tubuh, kemudian motivasi, minat yang rendah, motivasi yang rendah, kemudian kapasitas. Tinggi rendahnya kapasitas satu individu dengan yang lain berbeda. Nah baik teman-teman sekalian, bagaimana kalau faktor eksternal? Apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, bagaimana tempat belajarnya, kemudian bagaimana hubungan antara anggota satu keluarga dengan yang lain, saling mendukung atau tidak, suasana di dalam rumah seperti apa misalnya. Yang kedua, lingkungan sekolah ya, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat di mana sekitar kamu berada ya, tempat tinggalmu itu juga mempengaruhi. Yang kedua adalah strategi belajar. Strategi belajar yang digunakan oleh teman-teman itu menarik nggak? Jadi kalau ada strategi belajar yang kok kayaknya nggak enak amat nih belajar kayak gini, carilah strategi belajar lain yang dapat meningkatkan motivasi belajarmu sehingga belajar menjadi lebih menarik. Nah kemudian yang dari guru misalnya, guru dan kompetensinya. Nah kompetensi guru juga mempengaruhi tinggi rendahnya minat dalam belajar. Nah kan kompetensi nanti kita bicarakan lagi, ada 4 kompetensi, tapi paling penting adalah kompetensi guru itu dalam penggunaan metode, dalam penggunaan media, kemudian bagaimana mengemas pesan, itu juga berpengaruh pada kita para pelajar bisa jenuh atau tidak. Kalau menarik, bagus, semangat kita belajar, tapi kalau kurang menarik, ya mungkin kompetensinya kurang ya. Ini adalah bisa berpengaruh pada teman-teman baik pelajar dan mahasiswa. Kemudian yang berikutnya ini mohon maaf, kadang penghargaan dari guru atau dosen terhadap tugas-tugas mahasiswa dan pelajar itu kurang dihargai. Salah satu contohnya misalnya tugas-tugas yang tidak dikoreksi. Mungkin karena beban mengajarnya banyak sehingga tugas pelajar tidak dikoreksi, tidak sempat dikoreksi, akhirnya pelajar tidak mendapatkan respon yang positif. Maju mundurnya kita tidak tahu ya. Nah sebaiknya saran saya kepada teman-teman guru dan dosen harus disiapkan nih supaya kekuatan kita mengoreksi tugas itu seperti apa sehingga nanti pelajar bisa melihat responnya. Kalau dikembalikan di mana kesalahannya, di mana bagusnya, kan semangat jadinya. Itu semua kalau dikembalikan, kalau mahasiswa misalnya makalah dikembalikan atau diumumkan ya, bagaimana makalahmu, apa termasuk makalah yang terbaik ataukah kurang atau sedang seperti apa, itu akan memacu motivasi belajar.
Nah, baik teman-teman sekalian, itu diantaranya ya. Jadi faktor-faktor yang eksternal yang kadang mempengaruhi kita di dalam belajar itu, apakah menjadi semangat atau bosen gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kurang adil misalnya di dalam memberikan penilaian baik kepada pelajar maupun mahasiswa dari staf pengajar, guru atau dosen misalnya. Masa sih ada guru yang nggak adil? Masa ada dosen yang nggak adil? Ya ada, namanya manusia. Mungkin tidak disengaja, tanpa sengaja ada sesuatu sikap yang keluar yang dirasakan oleh pelajar atau mahasiswa, sikap yang tidak adil. Wajar itu sebagai manusia, tapi kalau terlalu sering ini akan mengganggu motivasi belajar bagi kita yang sedang belajar. Nah, supaya mengurangi ketidakadilan itu, ya para dosen dan para guru perlu masukan dari para pelajar supaya memperbaiki ya. Kemudian kurang pengawasan. Nah, kurang pengawasan ini baik dari keluarga, guru ataupun dosen. Jadi bagaimana kamu belajar itu mungkin kurang diperhatikan ya, pada saat-saat tertentu akhirnya turun itu motivasinya ya. Misalnya contoh nih, kalau pelajar ya, nggak akan dibaca oleh gurunya misalnya, nggak akan dibaca oleh dosennya misalnya tugas. Itu tidak perlu kita berpikir seperti itu. Apakah sedang diawasi atau tidak, apakah nanti akan dibaca atau tidak, kerjakan aja ya, kerjakan aja terus. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kamu merasa kok ini nggak dibaca-baca tugasnya, kok ini nggak dikembalikan, kamu bisa ngoreksi, bisa berkomunikasi dengan guru atau dosennya ya. Kemudian hubungan yang kurang baik antara guru dengan siswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Loh, kok memang ada yang begitu? Ya ada saja, mungkin karena satu sebab, hubungan antar manusia bisa saja. Nah, kalau kamu merasa ada sesuatu yang kurang baik, kurang harmonis, segeralah perbaiki supaya jangan berpengaruh pada proses belajar selanjutnya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ada sesuatu yang salah, ya cepat minta maaf. Ya, jangan menunggu dosennya harus memaafkan atau masa dosennya harus minta maaf, ya kamu aja yang minta maaf. Terus emang dosen nggak boleh minta maaf? Ya dosen juga harus minta maaf pasti. Kalau dia ingat, kalau beliau ingat merasa bahwa ada kesalahan, pastilah dosen juga sebagai manusia akan minta maaf. Tetapi lebih baik kita aja yang sebagai pelajar dan mahasiswa yang memaklumi guru kita, memaklumi dosen kita. Mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan, salah ucap, salah kata ataupun salah sikap, kita maafkan supaya hati menjadi tenang. Kalau hati tenang, bahagia, kita akan belajar dengan lancar. Suasananya menjadi positif dan penuh semangat. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah faktor-faktor penyebab kejenuhan di dalam belajar. Nah, apakah teman-teman merasakan hal itu? Silahkan kalau punya pengalaman tulis di kolom komen bagaimana cara mengatasinya, atau sekarang sedang berada pada fase yang jenuh karena pembelajaran online misalnya, tulis dan kita berbagi bersama bagaimana cara menyelesaikannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.